Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi resep olahan ikan tongkol yang sangat gurih dan lezat. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng atau notifikasinya, biar tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, di sini saya udah menyiapkan ini ada 15 ikan tongkol asap. Ini sudah saya cuci bersih ya dengan air hangat dan air bersih yang mengalir. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 8 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih, lalu ada 4 butir kemiri, dan juga ada 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe. Selanjutnya akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh ketumbar bubuk. Bisa juga menggunakan ketumbar yang masih utuh ya atau butiran. Dan ini ada 8 cabai merah keriting. Ini cabai rawitnya saya belah 2 bagian biar mudah untuk dihaluskan. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air. Nah, ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini ya, Mam. Dan untuk bahan selanjutnya di sini akan saya tambahkan sebanyak 8 cabai rawit. Ini yang suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya. Ini cabai rawitnya saya potong iris tipis seperti ini. Dan di sini juga saya tambahkan sebanyak 5 cabai merah keriting. Tadi sudah dihaluskan dan ini saya tambahkan lagi ya cabai merah keritingnya sebanyak 5. Ini saya iris lagi cabai keritingnya. Dan ada 5 cabai hijau. Ini cabai hijaunya juga bisa diganti dengan cabai hijau rawit kalau tidak ada cabai hijau besar seperti ini. Dan selanjutnya ada 1 buah tomat. Nah, ini tomatnya ukurannya cukup besar ya. Kalau tidak ada tomat yang ukuran besar, bisa menggunakan tomat yang kecil juga nggak apa-apa. Asalkan jangan kebanyakan tomat, nanti malah kecut. Nah, ini semuanya udah saya iris. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Dan nanti bumbu yang tadi sudah dihaluskan, ini akan saya tumis terlebih dahulu. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Ini ditumis sampai bumbunya itu benar-benar tanek dan sampai agak kering dan juga berbau sedap. Nah, jangan lupa diaduk seperti ini ya, biar matanya itu merata dan tidak gosong. Ini sampai benar-benar tanek bumbunya. Dan akan saya tambahkan sebanyak 1 batang serai, lalu 1 ruas lengkuas, dan ini ada 4 lembar daun jeruk. Daun jeruknya saya potong-potong ya, biar aromanya tuh lebih kuat atau lebih wangi dan harum. Dan juga 2 lembar daun salam. Ini semuanya ditumis lagi sampai benar-benar layu dan sampai bumbunya itu agak mengering ya. Airnya tuh menyusut dan baunya tuh sedap atau harum sampai benar-benar tanek ya. Ini sudah agak mengering bumbunya. Ini akan saya aduk terus ya, seperti ini. Nah, ini bumbunya sudah agak mengering ya, dan juga sudah tercium bau sedap. Bahan-bahannya juga sudah layu. Selanjutnya ini akan saya tambahkan santan sebanyak 500 ml. Ini saya menggunakan santan cair atau santan perasan. Ini diaduk sampai santannya itu benar-benar tercampur rata dengan bumbu dan tunggu sampai mendidih ya. Nah, ini santannya udah mulai mendidih, akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan gula merah, 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu ada 1 sendok teh garam, ada sejumput atau 1/4 sendok teh penyedap. Ini semuanya diaduk hingga tercampur rata dan biar gula merahnya itu larut. Nah, kalau tidak ada gula merah bisa diganti dengan gula pasir. Nah, ini sudah mendidih. Selanjutnya ini akan saya masukkan ikan tongkol yang tadi sudah dicuci bersih ya. Nah, ini diaduk terus ya biar santannya itu tidak pecah.
Ini ikan tongkolnya saya masukkan semuanya. Lalu pastikan semua bagian ikan tongkol itu terendam ya, dan dimasak sampai benar-benar santannya itu tanek dan agak menyusut, dan juga biar meresap ke dalam ikan tongkol. Lalu ini saya masukkan irisan cabai dan irisan tomat. Nah, ini irisan cabai dan irisan tomat saya masukkan di step terakhir ya, karena ini biar tetap fresh atau tidak terlalu layu. Nah, ini nanti dimasak sebentar saja. Ini santannya sudah mengental, sudah menyusut ya, dan juga sudah tanek. Selanjutnya di sini akan saya beri sebanyak 1 ikat daun kemangi, dan ini opsional. Yang tidak terlalu suka dengan daun kemangi, ini bisa di skip. Nah, ini hanya untuk penambah rasa atau biar baunya tuh lebih sedap. Ini aduk terus ya, dan dimasak sampai daun kemanginya itu agak layu. Ini dimasak sebentar saja ya. Ini aromanya sudah enak sekali, dan rasa dari santannya itu tercium bau sangat gurih. Ini akan saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah enak, sudah oke, dan santannya juga sangat terasa. Ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya. Nah, ini akan saya matikan dulu kompornya, lalu akan saya sajikan. Nah, ikan tongkol ini diolah dengan masakan apa saja itu sangat cocok ya, dan dagingnya juga sangat empuk, asalkan pada saat memasak itu jangan terlalu lama ya. Misalkan digoreng ataupun direbus itu jangan terlalu lama, karena nanti teksturnya akan alot dagingnya atau keras. Nah, ini dia olahan ikan tongkolnya ya. Ini bisa untuk jadi selingan menu sehari-hari ya Mam ya. Dan ini rasanya pun sangat enak, dan ikan tongkol pun mudah dicari atau didapatkan bahannya, karena ikan tongkol itu punya rasa cenderung gurih dan dagingnya juga sangat empuk. Mams di rumah selamat mencobanya ya. Semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan ayam yang super simple dan rasanya pun bikin ketagihan. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada kurang lebih 800 gram ayam segar. Lalu ini ayamnya sudah saya potong, kira-kira ukurannya segini ya. Ini biar ayamnya pada saat dimasak itu cepat, sehingga saya potong kecil-kecil. Lalu akan saya kasih cuka makan. Ini kira-kira 2 sendok makan. Karena di sini akan saya masak dengan sedikit minyak, jadi saya kasih cuka makan. Tujuannya biar ayamnya itu cepat empuk dan dagingnya juga lembut. Nah, ini saya tekan-tekan seperti ini biar cuka makannya itu meresap ke dalam daging ayam. Nah, selanjutnya setelah merata, ini akan saya diamkan kurang lebih 10 menit ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini ayamnya sudah saya diamkan selama 5-10 menit. Lalu tadi sudah saya bilas menggunakan air bersih, dan akan saya marinasi dengan memberikan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam. Nah, kedua bahan ini akan saya campurkan, saya remas biar meresap ke dalam daging ayam. Jadi nanti pada saat dimasak itu bumbunya sangat terasa. Lalu ini akan saya diamkan sebentar selama proses memasak saja ya, jangan terlalu lama. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih. Nah, di sini bawang putihnya akan saya geprek lalu akan saya cincang. Untuk teman-teman atau mams di rumah bisa juga dengan diiris tipis ya. Di sini saya cukup dicincang saja bawang putihnya. Nah, ini sudah selesai saya cincang bawang putihnya. Selanjutnya bahan untuk 2 ada 1 siung bawang bombay. Ini bawang bombaynya ukuran sedang ya, gak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, untuk mams di rumah kalau bawang bombay terlalu besar
bisa saja menggunakan setengahnya saja ya. Nah, ini sudah selesai saya iris bawang bombaynya. Selanjutnya ada 1 ruas jahe. Nah, di sini jahenya juga akan saya iris tipis seperti ini biar aroma jahenya itu lebih kuat, dan boleh juga digeprek jahenya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya tambahkan ada 4 cabai rawit. Kalau untuk mams di rumah yang suka pedas, ini bisa ditambahkan ya cabai rawitnya. Nah, di sini saya potong bulat seperti ini. Selanjutnya akan saya tambahkan ada 4 cabai merah keriting. Di sini cabai merah keritingnya juga akan saya potong bulat seperti ini. Dan ini bisa ditambahkan ya kalau yang suka pedas. Nah, ini semuanya sudah saya iris dan saya potong. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan dan akan saya masukkan 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan mentega. Kalau tidak ada mentega atau butter, bisa full menggunakan margarin ya. Selanjutnya akan saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan minyak. Nah, ini saya menggunakan minyaknya sedikit saja ya, karena di sini saya udah menggunakan margarin dan juga mentega. Ini biar nanti pada saat dimasak ayamnya itu rasanya gurih dan juga aroma dari mentega dan margarinnya itu lebih kuat atau sedap. Selanjutnya ini saya masukkan ayamnya dan ini akan saya aduk hingga tercampur rata dengan margarin dan mentega. Ini dimasak sampai warnanya tuh pucat ya. Nah, ini diaduk terus biar merata. Dan jangan lupa apinya itu sedang saja ya mam ya, jangan terlalu besar, takutnya nanti di bawahnya tuh gosong. Nah, ini warnanya sudah pucat, sudah kecoklatan seperti ini ya. Ini akan saya aduk lagi biar benar-benar merata. Nah, ini sudah pucat seperti ini warnanya. Lalu akan saya masukkan irisan jahe dan bawang yang tadi udah dicincang. Nah, ini keduanya tuh dimasak sampai benar-benar layu ya, sampai keluar aroma tercium bawang putihnya. Nah, ini saya aduk sampai benar-benar layu bawang putihnya. Aduk terus sampai merata. Nah, ini bawang putihnya sudah keluar aroma dan ayamnya juga sudah warna kecoklatan. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan kecap. Nah, kecapnya di sini kalau yang suka manis bisa ditambahkan ya. Ini saya kecapnya sebanyak 4 sendok makan. Nah, ini kira-kira kalau saya cukup ya 4 sendok makan. Lalu ini akan saya aduk biar kecapnya tuh meresap terlebih dahulu ke dalam daging ayam. Biar semuanya tuh merata terlumuri dengan kecap. Nah, ini semuanya sudah terlumuri dengan kecap ya, sudah merata kecapnya. Selanjutnya akan saya tambahkan air sebanyak 150 ml. Ini saya airnya tambahkan untuk biar mempermudah proses pematangan ayam ya, lebih cepat. Dan akan saya tambahkan ini saus tomat sebanyak 2 sendok makan dan saus sambal sebanyak 3 sendok makan. Untuk mams di rumah yang suka pedas, saus sambalnya bisa ditambahkan ya. Kalau ini saya sudah cukup. Nah, ini nanti akan saya tambahkan lagi ada kecap asin kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ketiga bahan ini diaduk lagi hingga tercampur rata dan biar benar-benar meresap ke dalam daging. Nah, ini aromanya sudah sangat gurih. Selanjutnya ini sudah mendidih. Lalu akan saya tambahkan sebanyak 3 lembar daun jeruk. Ini daun jeruknya saya potong-potong ya biar aromanya itu lebih kuat. Dan juga akan saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan larutan asam jawa. Jadi nanti biar ada rasa pedas, manis, asam ya. Nah, kalau tidak ada perasan asam jawa, bisa menggunakan perasan lemon ataupun perasan jeruk nipis ya. Nah, ini airnya sudah menyusut, sudah meresap ke dalam daging dan juga sudah mengental. Ini akan saya aduk biar benar-benar matangnya tuh merata dan di bawahnya tuh tidak merekat atau tidak gosong.
Selanjutnya akan saya masukkan irisan cabai dan juga bawang bombay. Nah, ini dimasak sebentar saja ya, sampai kedua bahan ini layu. Nah, ini jangan lupa sering diaduk seperti ini biar di bawahnya itu tidak merekat ya. Karena bahan-bahan ini mudah merekat kalau dimasak terlalu lama atau tidak diaduk terus. Nah, ini bawang bombaynya sudah layu ya, dan juga cabenya sudah layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa terlebih dahulu sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke, dan pedasnya pun sudah cukup. Ini rasanya pedas, manis, asam, rasanya enak sekali, dan juga cara membuatnya sangat simpel, sangat mudah. Nah, ini akan saya sajikan ayam ini. Ini cocok sekali ya dinikmati atau dihidangkan dengan nasi hangat, dan ini juga enak sekali disantap pada untuk menu sore hari ataupun malam hari ya Mam ya. Ini bisa untuk selingan menu sehari-hari, dan ayam ini juga sangat mudah ya bahannya didapatkan di pasar ataupun di warung-warung terdekat ya Mam ya. Nah, Mams di rumah selamat mencobanya ya. Semoga menu ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan ikan nila yang super gurih dan rasanya pun sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 800 gram ikan nila segar, dan ini sudah saya cuci bersih ya. Lalu selanjutnya ini akan saya lumuri dengan bumbu, beri setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, ketiga bahan ini semuanya akan saya ratakan pada satu sisi ikan nila, dan ini akan saya balik di sisi selanjutnya. Nah, ini akan saya ratakan juga biar bumbunya benar-benar menyerap ke dalam daging ikan. Jadi nanti pada saat digoreng itu terasa gurih ya. Nah, ini akan saya sisihkan dulu ya. Selanjutnya ini ada 8 cabai merah keriting. Nah, cabai merah ini akan saya iris serong seperti ini. Nah, ini juga bisa diganti dengan cabai rawit ya kalau tidak ada cabai merah keriting. Dan ada 6 cabai hijau. Ini juga akan saya iris serong cabai hijaunya. Ini juga bisa diganti dengan cabai hijau yang besar ataupun cabai hijau rawit. Nah, ini sudah selesai saya iris. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk bahan yang dihaluskan ada 8 siung bawang merah, ada 4 siung bawang putih, lalu ada 3 butir kemiri, ada 1 ruas kunyit, ada 10 cabai merah keriting, ada setengah sendok teh lada bubuk, dan tambahkan sedikit air ya untuk mempermudah pada saat dihaluskan. Nah, ini akan saya haluskan dulu bumbunya. Nah, ini dia Mam, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Setelah dihaluskan, ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya ya, kalau bisa agak banyak. Ini untuk menggoreng ikan. Setelah itu nyalakan kompornya, panaskan minyaknya ya. Nah, ini sudah agak panas. Saya kemasukan 1 sendok makan tepung terigu. Ini tujuannya biar nanti ikannya dimasukkan atau digoreng itu tidak meletup-meletup. Nah, ini akan saya masukkan ikannya. Ini ikannya digoreng sampai warna kecoklatan ya. Nah, jangan lupa dibolak-balik seperti ini biar matangnya itu merata dan juga tidak gosong di bagian bawahnya ya. Dan ikan nila ini dimasak dengan ekstra hati-hati ya, karena dagingnya itu mudah hancur. Ini akan saya siram-siramkan biar matangnya benar-benar merata. Ini sangat baunya itu sangat gurih ya,
sudah tercium gurihnya, aromanya dari aroma bumbu rempahnya. Nah, ini sudah mengering seperti ini, udah kecoklatan. Ini akan saya angkat ya, lalu akan saya tiriskan. Ini ikan nilainya akan saya bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya, lalu nyalakan kompornya. Nah, setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Ini bumbunya ditumis sampai benar-benar tanek, agak kering ya, dan biar cium bau sedap. Nah, ini jangan lupa diaduk terus seperti ini biar matangnya itu merata dan tidak gosong. Dan jangan lupa tambahkan 2 lembar daun jeruk, dan ini daun jeruknya saya potong ya seperti ini biar aromanya tuh lebih kuat, jadinya bau masakannya lebih sedap. Nah, ini udah agak mengering ya, sudah benar lagi udah tanek dan tercium baunya udah sedap. Ini akan saya tambahkan air, ini kurang lebih 500 ml airnya. Yang suka berkuah ini airnya bisa ditambahkan lagi ya. Nah, ini nunggu agak mendidih. Selanjutnya akan saya masukkan ini kurang lebih 50 gram gula merah. Kalau tidak ada gula merah bisa menggunakan gula pasir ya. Dan tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, lalu secumput penyedap atau seperempat sendok teh ya. Nah, ini diaduk lagi hingga bumbunya tercampur rata dan biar gula merahnya itu larut. Nah, diaduk terus seperti itu ya. Dan ini tunggu mendidih. Setelah nanti tunggu mendidih baru masukkan ikannya ya. Nah, ini baunya udah sangat sedap. Nah, ini gula merahnya juga sudah larut. Dan ini sudah mendidih. Ini saya masukkan ya ikan nila yang tadi sudah digoreng. Nah, ini pastikan ikan nilanya itu terendam bumbu ya, biar benar-benar menyerap ke daging ikan nila. Jadi semua bumbu itu meresap. Dan ini juga sangat ekstra hati-hati ya. Kalau misalkan mengaduk ikan nila itu benar-benar hati-hati seperti ini biar bagian tubuhnya dan dagingnya itu tidak ada yang terkelupas ya atau coel ya. Nah, ini ikan nilanya sudah terendam dengan bumbu dan biarkan bumbunya itu meresap. Nah, olahan ikan nila seperti ini sangat digemari ya, karena rasanya yang sangat gurih dan rasanya pun sangat enak. Dan di sini akan saya tambahkan irisan cabai. Ini dimasak sebentar saja ya. Ini sampai cabenya itu agak layu. Nah, ini akan saya ratakan seperti ini biar cabenya itu cepat matang atau layu ya. Dan ini juga airnya sudah menyusut. Ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah oke, sudah enak, dan pedasnya pun sudah oke. Nah, ini udah matang sempurna ya. Ini akan saya matikan kompornya, lalu akan saya sajikan. Ini sangat enak sekali loh mam. Nah, olahan ikan nila pedas ini biasanya juga diolah dengan santan ataupun tanpa santan ya, dan juga bisa disajikan berkuah, kering ataupun nyemek dengan rasa pedas dan gurih. Olahan ikan nila pedas ini bisa juga jadi lauk pendamping nasi yang bikin nagih loh mam. Ini cocok sekali disantap atau dinikmati dengan nasi hangat ya. Apalagi ikan nila ini bahannya sangat mudah dicari, dan olahan ikan nila seperti ini pun rasanya sangat enak sekali buat dijadiin menu selingan sehari-hari. Nah, semoga video ini bermanfaat ya mam ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya.
Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi resep olahan daging sapi yang sangat mudah dan rasanya pun sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 500 gram daging sapi segar. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ini akan saya iris tipis daging sapinya. Ini ambil sebagian daging sapi, lalu di sini akan saya potong jadi 2 bagian. Dan selanjutnya ini dagingnya akan saya iris tipis seperti ini. Nah, ini biar nanti pada saat dimasak itu cepat matang dan juga biar bumbunya itu cepat menyerap ya atau meresap. Nah, olahan daging sapi ini bisa untuk dijadikan referensi ya, Mam, pada saat hari raya Idul Adha ya. Nah, ini sudah selesai saya iris tipis semuanya. Selanjutnya ini daging sapinya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan mangkok, lalu masukkan irisan daging sapi. Ini nanti akan saya marinasi ya, kurang lebih 10 menit. Dan selanjutnya akan saya beri setengah sendok teh lada bubuk. Dan ada setengah sendok teh garam. Dan selanjutnya nanti akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, ketiga bahan ini selanjutnya akan saya ratakan biar meresap ke dalam daging sapi dengan ditekan-tekan seperti ini ya, biar bumbunya benar-benar meresap dan tercampur dengan daging. Nah, setelah benar-benar meresap dan tercampur seperti ini, selanjutnya akan saya sisihkan atau akan saya simpan di lemari es kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, ini akan saya simpan terlebih dahulu di lemari es. Dan di sini ada 1 buah atau 1 siung bawang bombay ya. Ini saya belah dulu menjadi 2 bagian. Selanjutnya di sini bawang bombaynya saya cukup iris tipis seperti ini. Dan ini bawang bombaynya ukurannya nggak terlalu besar ya, ini ukuran yang sedang. Dan untuk bahan selanjutnya ada 8 siung bawang merah. Dan juga ada 4 siung bawang putih. Selanjutnya ada 10 cabai merah keriting. Ini cabai merahnya karena kepanjangan, jadi saya potong jadi 2 bagian ya, biar mudah untuk dihaluskan. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya, Mam. Nah, ini dia, Mam, hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini ya teksturnya. Dan di sini saya udah menyiapkan wajan, lalu tuangkan minyak. Nah, ini langkah pertama, daging yang tadi sudah saya iris tipis dan sudah saya marinasi. Ini akan saya goreng terlebih dahulu ya, Mam. Ini digoreng tapi jangan terlalu kering ya. Gorengnya agak setengah matang saja karena nanti dagingnya juga akan saya olah lagi. Nah, ini pastikan semua dagingnya itu terkena minyak ya, biar matangnya itu benar-benar merata. Dan juga ini pastikan tidak ada daging yang menggerombol ya. Ini sudah teriris semuanya. Dan diaduk terus seperti ini biar matangnya benar-benar merata dan juga tidak gosong. Nah, kira-kira tingkat kematangannya cukup seperti ini saja, Mam. Ini akan saya angkat, lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu ya. Ini semuanya sudah selesai saya goreng ya dagingnya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu daging yang sudah saya goreng. Dan selanjutnya siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya ya, dan masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, ini bumbunya ditumis atau dimasak sampai benar-benar tercium bau sedap ya, sampai lomboknya itu benar-benar tanek ya, Mam. Ini diaduk terus biar matangnya itu merata dan tidak gosong ya. Nah, ini dimasak sampai agak mengering atau airnya itu agak menyusut. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini udah hampir tanek ya, dan juga sudah tercium bau sedap. Ini saya aduk terus ya. Nah, setelah itu akan saya masukkan daging sapi ya, yang tadi sudah saya goreng. Ini akan saya masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya aduk hingga tercampur rata, dan biar benar-benar daging ini terlumuri dengan bumbu ya. Nah, ini diaduk terus biar benar-benar tercampur rata, dan biar di bawahnya itu tidak gosong. Nah, selanjutnya setelah ini tercampur rata, akan saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 125 ml. Nah, ini biar
untuk membantu proses pematangan daging ya, biar lebih cepat matang. Ini biar dagingnya empuk, ini sampai benar-benar mendidih dan juga agak menyusut ya airnya. Ini sudah mendidih, akan saya tambahkan sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini ada gula pasir. Nah, di sini gula pasirnya saya sebanyak 2 sendok teh ya. Kalau suka manis bisa ditambahkan. Dan ada 1 sendok makan saus tiram. Dan juga ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Ini juga ya suka manis, bisa ditambahkan ya kecap manisnya. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata biar benar-benar meresap ke dalam daging dan dimasak sampai airnya itu agak mengental ya atau menyusut. Nah, ini aromanya sudah enak sekali, sudah sedap sekali. Nah, ini terus diaduk-aduk ya biar di bawah itu tidak merekat atau tidak gosong. Ini daging sapi juga bisa beraneka ragam ya dimasak ya dengan cara ini ataupun disemur. Selain daging ayam, daging sapi juga termasuk bahan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat ya. Dan daging sapi sendiri tak hanya punya rasa cita yang enak, diolah jadi berbagai hidangan, tapi juga punya nutrisi yang tinggi. Nah, ini selanjutnya sudah meresap airnya, akan saya masukkan daun bombay yang sudah diiris ya. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata dan biar bawang bombaynya tuh sampai layu. Ini dimasak sebentar saja ya, sampai agak layu bawang bombaynya karena bumbunya sudah meresap dan airnya juga sudah meresap ke dalam daging. Nah, ini sudah matang sempurna, dagingnya juga ini sudah empuk. Dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Ini rasanya sangat enak. Ini pedasnya sudah pas. Dan dagingnya juga ini teksturnya sangat empuk. Nah, ini akan saya matikan kompornya, lalu akan saya sajikan ya. Nah, ini cocok sekali untuk dijadikan hidangan pada saat Idul Adha ya Mam ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam piring saji. Ini juga cocok sekali dihidangkan dengan nasi hangat. Daging sapi ini juga mengandung kolagen tinggi ya Mam, jadi bagus untuk kulit. Tapi juga harus dibatasi ya biar kolesterolnya tidak naik. Nah, ini hidangan sangat mudah cara membuatnya, bahannya pun sangat mudah didapatkan, rasanya pun tak kalah dengan restoran. Nah, selamat mencoba ya Mam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.